وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ada gangguan namanya setan tafrik, setan pemisah yang ada di tubuhnya Mbak Novi ini, karena dia begitu benci kepada suaminya kalau dekat, dan hampir setiap hari nggak bisa dielakkan pertengkaran itu terjadi. Insya Allah kita mohon kepada Allah untuk mengusir gangguan-gangguan jin itu satu demi satu. Mbak berdiri di sini, lepas sendalnya, langsung di atas tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendapatkan bekal cerita dari Novita Sari dan sang suami Heri Hidayat, Ustadz Zunaidi ingin langsung meruqyah keluarga muda ini. Musa alquma antum mulkun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi syihr innallaha sayubtiluh Begitu dibacakan ayat-ayat doa penghilang sihir oleh Ustadz Zunaidi, reaksi dari jin dalam raga perempuan berusia 26 tahun ini terus bermunculan, terutama dari kakinya. Apa rasanya Mbak? Kram, kaku ya? Ya, sampai sini aja. Sampai ke dengkul aja? Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang ada gangguan jin yang masuk ke dalam tubuhnya melalui benda-benda yang ditaburkan. Pelan-pelan aja Jadi pemirsa ruqyah, kita lihat kakinya Mbak Novita ini langsung kaku ya, berat untuk dilangkahkan, kram ya. Dalam perjalanan ke rumahnya ke dusun Jejelok, Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, perempuan yang akrab disapa Novi ini ternyata mengalami gangguan yang semakin nyata. Baca salawat Nabi dulu kita 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala. Sang suami Heri diminta untuk saling bersandar dengan Novi. Terapi ruqyah terus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tajlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Tak lama kemudian, reaksi jin semakin kuat saja. أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nah, peluk gini, hadap-hadapan. Ayo. Lihatlah, ketika Ustadz Zunaidi meminta kembali suaminya Novi untuk memeluk sang istri, jin tersebut memberikan perlawanan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku ridho dengan wanita ini menjadi istriku. Jadikanlah ridhoanku, keikhlasanku, maafku sebagai keridoanmu ya Allah, dan menjadi sebab seluruh penguasaan setan dalam tubuh istriku ini terlepas ya Allah. Oke. Sekarang abang bacakan ayatul kursi, tiupkan nanti di ubun-ubunnya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahudduhu hifdzuhuma wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan sekarang kita bisa lihat Mbak Novita masih bertahap-tahap ya Ustadz Junaidi, itu kira-kira reaksi terhadap apa Ustadz? Jadi gini, gangguan syaitonul jin yang masuk dalam tubuh manusia itu macam-macam jenisnya. Ya, ini beliau bertahap-tahap ini menunjukkan bahwa ada satu jenis gangguan jin yang bentuknya adalah tiupan dan semburan. Sekarang kita melihat Mbak Novita sudah tidak mengalami ketidaknyamanan ketika dekat dengan sang suami. Sudah lebih nyaman ya? Ya, sudah lebih nyaman, tidak ada perlawanan. Apakah ini tandanya pengaruh jinnya sudah lepas atau bagaimana Ustaz? Untuk sementara mungkin pengaruhnya agak berkurang ya. Kalau lepas rasanya kayaknya seperti belum. Makanya nanti kita coba untuk menyisir beberapa tempat yang di mana beliau ini sering mencium atau merasakan sesuatu di beberapa tempat di rumah ini. Kita akan coba sisir nanti keliling rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses ruqyah dilanjutkan dengan melakukan penelusuran ke dalam rumah. Penelusuran pun dimulai dengan mencari titik-titik buhul, terutama pada sudut rumah yang membuat Novi merasa takut. Tak butuh lama, Novi langsung merasa kesakitan pada bagian kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana rasanya Mbak Novita? Agak ringan? Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Junaidi pun menyiram kedua kaki Novi yang kerap kali merasa berat dengan air yang didoakan. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi syihr. Jin yang ada pada tubuh Novi pun bereaksi lagi. Ia memberikan perlawanan agar Ustadz Junaidi tak menyiramnya. Walau karihal mujrimun. Ya, Ustadz Junaidi menyiram tanaman yang ada di bagian rumah yang tadi diinjakan kakinya Mbak Novita, yang mana ini merupakan wilayah di mana Mbak Novita mengalami gangguan yang luar biasa hingga Mbak Novita menangis dan juga marah-marah tidak terkendali ketika Ustadz Junaidi menyiramkan air dan membacakan doa-doa ruqyah di sekitaran tanaman-tanaman yang ada di sini. Penelusuran masih terus dilanjutkan. Kali ini tujuan kami adalah titik-titik di dalam rumah. Ketika kami masuk ke ruangan sholat, Novi kembali memperlihatkan gelagat tidak normal hingga membuat tubuhnya semakin lemas. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqallahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Novi sudah bisa mengendalikan diri dari jin yang mengganggunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah sampai di tahap penyempurnaan. Ustadz Junaidi bisa dijelaskan ini tahapannya seperti apa? Sekarang kita mencoba untuk mengambil jejak-jejak ain yang ada di dalam tubuhnya. Ya, sebenarnya efektifnya kita menggunakan bekas mandi atau bekas wudhu orang yang menyebabkannya. Ya, tapi rasanya nggak mungkin, maka kita
mengambil jejak ain itu dari Mbak Novita sendiri. Oke, sekarang Mbak ambil, niatkan mengambil jejak-jejak ain yang ada dalam wajahnya. Lalu sang suami Harry diminta untuk memandikan istri yang disayanginya. Semoga kesulitan dan ketidaknyamanan yang selama ini menimpa keluarga Novi dan Harry lenyap atas ridho Allah sang pemilik alam semesta. Amin ya robbal alamin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Mbak Novita dengan Mas Heri itu banyak pertengkaran, banyak percekcokan. Itu semata-mata bukan karena gangguan jin saja. Bukan karena unsur-unsur gangguan jin saja, tapi mungkin karena kita kurang menjaga hal-hal yang menyebabkan pasangan jadi kecewa. Juga pelajaran buat pemirsa yang ada di rumah, ya, bahwa surga seorang wanita ada pada suaminya. Ketika seorang wanita itu bisa bersyukur atas kebaikan suaminya, maka semua yang ada pada suami itu tampak baik. Tapi tidak semua laki-laki punya surga. Nah, makanya karena kita tahu surganya istri itu ada pada suami, maka suami harus punya surga. Apa surganya? Ya, seorang suami harus orang yang terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memberikan keteladanan dalam berakhlak, sehingga istrinya pun merasa berada di surga ketika berada di dekatnya. Karena tujuan akhir daripada gangguan setan adalah membuat orang itu nggak bersyukur. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 di sana disebutkan, iblis bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum syiratal mustaqim. Dia bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menghalang-halangi manusia dari syiratal mustaqim. Summa la'atiyannahum, kemudian akan mendatangi manusia itu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim. Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya manusia itu nggak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, jadi kita tutup dengan ya saling mengikhlaskan, memaafkan. Ya, kita berdiri. Mbak Novita dijabat tangan suaminya, dicium, kemudian dipeluk. Oke. Berikan permohonan maafnya. Ya, saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah berkahi ya perjalanan sampai di hadapan Allah, sampai di surganya Allah, keluarganya berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Pemirsa Ruqyah, pengobatan ala Rasulullah yang wajib menggunakan kalam ilahi diyakini dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi umat muslim untuk melenyapkan segala keluhan baik medis maupun non-medis. Keyakinan ini terlihat dari antusiasnya masyarakat di Masjid At-Taqwa Nusa Tenggara Barat untuk merasakan manfaat dari pengobatan ini. Disinilah kami bertemu dengan salah satu pasien, Widya Astuti, yang tak putus asa berjuang untuk lepas dari gangguan makhluk gaib dari raganya. Wanita yang berusia 39 tahun ini telah merasakan gangguan sejak masih kecil, hingga layaknya seperti anak indigo. Mbak Wiwit, bisa diceritakan gangguan-gangguan yang dirasakan seperti apa? Ya, jadi gangguan tuh saya rasakan sejak saya masih kecil. Saya ingat tuh dari TK dulu mungkin ya, saya pernah melihat penampakannya itu adalah pocong. Ya, hal biasa deh gitu. Kemudian SD saya sering mendengar suara, terutama gending, tengah malam itu pasti tengah malam. Karena ada rumah di sini, ini adalah sawah. Ini rumah, ini sawah semua. Dan selalu mengarahkan saya untuk datang ke suara itu. Tapi saya nggak berani, karena itu tengah malam dan suaranya itu gitu kan. Kayak dipanggil gitu? Ya, ayo datang. Tapi saya nggak mau. Kemudian suara bisik-bisik tuh sering. Benda melayang, benda jatuh tuh udah biasa saya lihat gitu. Tapi itu saya tidak pernah ceritakan sama orang tua. Kemudian saya sering diganggu ketika tidur. Tempat tidur saya tuh digoyang-goyang gitu. Saya cerita sama ibu, disuruh ngaji, berhenti dia. Nanti beberapa hari kemudian lagi dia seperti itu gitu. Ketika Mbak ceritakan ke ibu nggak heran? Nggak dengan... Biasa aja ekspresinya. Biasa aja ya? Dia selalu bilang, jangan takut sama jin, makhluk itu makhluk rendah katanya. Itu aja, dan saya suruh ngaji apa saja gitu kan. Nah, terus berangkat saya ke kuliah, yang terasa sekali itu adalah pas kuliah ini dah. Itu saya kan dulu suka fotografi, dan di roll film itu ada lengket seperti mutiara 2.
warnanya hitam. Setelah diperhatikan nanti pinggirnya tuh tidak ada bayangan, tapi kalau diperhatikan ini pasti di tengah ada bayangan, jadi kayak mata gitu dia. Kayak mata yang melihat. Iya. Terus menurut orang pintar di Jawa waktu itu adalah pasangan suami istri yang katanya mau menjaga saya katanya. Nah itu nggak boleh dilepas. Batunya masih ada Mbak ya? Masih ada, nanti saya bisa tunjukkan di situ. Gangguannya ini apakah pernah terjadi ketika mungkin berinteraksi dengan suami ataupun anak-anak? Nah kalau suami sama anak iya, sekarang ini kan saya terus terang saya lagi ikut program mengaji, khotam Quran sama kawan-kawan, seminggu sekali khotam gitu kan. Sering sekali huruf tuh sering salah saya baca gitu. Memang saya mungkin belum mahir membaca, tapi tukar-tukar gitu ya? Iya, jadi katanya wah gitu. Itu terus anak, aduh jauh sekali dah pokoknya sangat tidak nyaman gitu kan. Setelah mendapatkan bekal cerita yang cukup dari Widya, Ustadz Zunaidi meminta wanita lulusan Strata 2 di salah satu universitas di daerah Bogor ini untuk memutuskan ikrar perjanjian dengan jin. Kamu hari ini terakhir bangsa jin. Jin yang berada dalam tubuh Widya seperti merasakan keberadaan Ustadz Zunaidi, sehingga sikap penolakan dari raganya mulai muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melihat kondisi perempuan ini, saya yakin yang berbicara sekarang bukanlah Widya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Saat dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Widya tak bisa lagi menahan dirinya. Sehingga secara perlahan jin mengambil alih kontrol pada tubuhnya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pengobatan cara Nabi ini dihentikan untuk sementara. Ustadz Zunaidi berupaya dengan cara lain, yakni meminta jimat atau buhul yang selama ini Widya simpan atas pemberian seseorang. Ya, pemirsa, ini kita menuju ke kamar di mana ini merupakan lokasi disimpannya batu yang tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Zunaidi, dan jin yang ada di dalam tubuh Mbak Wiwit ini memberikan penolakan. Akhirnya, benda simpanan Widya bisa diperoleh oleh tim Rukyah. Ya pemirsa, sekarang batunya sudah berhasil kita ambil. Namun tadi Mbak Wiwit sempat menolak, menggenggam batunya dengan sangat keras karena mungkin itu bentuk penolakan karena mengetahui batunya akan kita hancurkan ya Ustaz. Batunya cukup bagus. Satu hal yang aneh juga kalau tiba-tiba datang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Tak butuh waktu lama, Widya pun memberikan gerakan-gerakan yang tidak wajar. Semakin lama, kesadaran wanita lemah lembut ini pun didominasi oleh jin yang bersemayam pada tubuhnya. Setelah memperlihatkan gerakan-gerakan seperti petarung, Widya pun terjatuh lemas. Hum fiha khalidun. Jadi inilah batu misterius yang datang dan nempel di kameranya Mbak Wit. Dan Mbak Wit pernah datang ke orang pintar menanyakan apa sih sebenarnya maksud batu ini. Nah, kemudian Mbak Wit dapat keterangan ini, bahwa batu ini kan sepasang, yang satu sudah pecah. Katanya yang satu ini pasangan suami istri. Yang ada keterangannya di sini. Nah, ini ada nama-nama yang dibuat ya. Allah alam, kita akan hancurkan. Setelah terapi rukyah syara'iyah selesai, terlihat Widya lebih segar dan dapat tersenyum. Ustadz pun meminta Widya untuk menelpon saudaranya yang sedang kuliah di luar Pulau Lombok
untuk mengetahui apa yang dia rasakan ketika Widya diruqyah dan batu yang dipercaya telah hancur. Apa sih yang Andi rasain gitu tadi? Karena tadi ada ikrar pemutus hubungan gitu dengan jenazah tuh. Terutama yang kena tuh kan Sandi ada, yang dirasain kan? Yang sekarang? Ya sekarang ini sudah. Sedih. Deg-degan sih, Takut. Terus? Deg-degan sama takut aja ya. Alhamdulillah, Saudara Widya tidak merasakan reaksi apa-apa, hanya timbul kecemasan semata. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwa tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah pelindungnya orang-orang beriman yang akan mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Rasulullah menyampaikan, man ala qatami mata faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ini nggak akan pernah bisa masuk surga kecuali dia bertobat sebelum matinya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.